Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Berita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali program Dialog Terkini, update informasi seputar kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang hadir di hadapan Anda selama 60 menit ke depan. Namun saya Noiret Baf di studio TV Berita tidak sendiri. Saya akan menyapa narasumber saya pada sore hari ini. Selamat sore Dr. Dedi Ferry Rahmat. Selamat sore Dok. Selamat sore. Wah, makin seger aja ya Dok ya. Alhamdulillah. Pakai maskernya double dan itu wajib prokes ya Dok ya. Betul. Karena dokter kan mobilitas selain di Dinkes juga kan ada kegiatan lain. Ya. Nah, Dokter Ferry, kita juga akan menyapa pemirsa TV Berita yang di rumah untuk memberi informasi serta edukasi ya. Nah, pemirsa TV Berita juga Dokter Dedi Ferry ini selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer di Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Betul. Perlu informasi mengenai kesehatan saat ini tuh sangat perlu loh Dok. Betul, karena mereka sudah membutuhkan ya berita-berita informasi terupdate mengenai kesehatan sekarang masyarakat itu. Karena bukan hanya informasi yang valid, yang hoax juga, informasi yang tidak bertanggung jawab juga masih berkeliaran di sekitar kita. Nah, maka dari itu harus mengupdate informasi seputar kesehatan. Pada tema sore hari ini, Dr. Ferry akan membahas mengenai antisipasi pelayanan kesehatan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi COVID-19. Update informasi terkini ya Dok ya, bahwasanya terdeteksi sudah diinformasikan juga ya, ada virus varian baru Omicron. Nah, ini virus baru lagi, harus lebih diupdate lagi ya informasinya. Ya, jadi sebenarnya bukan virus baru, tapi ini sama juga virus COVID, tapi ini varian baru. Oh, varian barunya. Varian baru ya sudah baru ditemukan di Indonesia juga baru kemarin ya. Beritanya itu baru satu hari yang lalu bahwa sudah terdeteksi adanya virus varian baru Omicron di Indonesia. Ya, virus varian baru. Nah, ini yang kita harus antisipasi dalam rangka penata-laksanaan pelayanan untuk kesiapsiagaan hari libur nanti, hari raya Natal dan juga Tahun Baru. Ya, karena 1 minggu ke depan kita akan menyambut Natal di tanggal 25 dan kita akan menyambut juga di 1 Januari itu Tahun Baru di 2022. Nah, Dok, apa saja sih kesiapsiagaan di bidang pelayanan kesehatan sendiri, khususnya di Dinkes nih, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru? Oke, ya. Tapi sebelum kita ke sana, ada beberapa isu strategis ya, isu strategis untuk pada saat Nataru. Ya. Ini kan fokusnya kita kan walaupun kita sudah tidak pandemi lagi, tapi kan sekarang sudah mulai naik lagi gitu. Ya. Jadi isu strategisnya itu nanti dikhawatirkan adanya potensi untuk pergerakan orang. Memang sih kita ada larangan terutama untuk pergi ke luar negeri ya. Tapi yang namanya suasana hari raya itu kan mereka ingin berkumpul dengan keluarga, mungkin kapan mulai naik lagi untuk berkumpul. Ya, jadi ada perpindahan, ada gejolak atau ada peningkatan untuk pergerakan orang ya, karena titik-titiknya itu dikhawatirkan biasanya untuk lokasi-lokasi titik kumpulnya itu yang ramai itu kalau nggak di Bandung, Jawa Barat ya, di Bandung atau di Bogor, itu titik-titik yang kita khawatirkan akan terjadi lonjakan pergerakan orang di sana. Nah, makanya Kabupaten Karawang ini kan berarti terlewati dari pergerakan orang itu. Nah, kita harus antisipasi ke sana. Kemudian juga kita program vaksinasi COVID-19, program ini juga kita harus capai targetnya. Salah satu strategi untuk supaya memutus rantai penularan tadi, apalagi sekarang kan ada variasi yang baru ya, COVID tadi variannya. Nah, salah satu strateginya adalah dengan menekannya itu dengan capaian target sasaran vaksinasi COVID-19. Kemudian juga kita jangan lupa bahwa akhir-akhir tahun ini ada perubahan iklim atau perubahan cuaca. Nah, ini yang khawatirkan pancaroba. Ini yang dikhawatirkan juga akan ada terjadinya bencana alam. Nah, itu ya salah satunya sudah terjadi kemarin ya. Betul. Nah, ini kan di daerah titik-titik tertentu ini kan juga kita harus antisipasi, jangan sampai juga kita terjadi untuk bencana alam, karena kita ketahui bahwa di Karawang itu kan sebagai salah satunya
lokasi bencana alam, terutama untuk banjir ya, karena dilewati sungai air Citarum. Nah ini menjadi topik pekerjaan kita yang kita harus antisipasi pada saat-saat akhir tahun ini. Kemudian juga tadi tren berlibur tadi ya, pergerakan, kemudian juga masyarakat ini kan harus mulai beradaptasi dalam artian untuk kemudahan testing COVID ya, tes COVID rapid terutama sebagai syarat atau protokol kesehatan untuk bepergian. Ini juga masyarakat juga harus terbiasa dengan itu. Jadi memang kita harus sering-sering dites lah untuk mengetahui bagaimana kita, apakah kita sehat atau tidak. Nah itu yang akan nanti kita kita akan lakukan nanti kalau misalkan terjadi pergerakan masyarakat pada saat liburan ya. Sebenarnya bukan masa liburan ya, tapi kita sebut saja masa liburan lah gitu ya, karena akhir tahun. Jadi yang seperti tadi teknik tadi sampaikan, kira-kira apa saja kesiapsiagaan di bidang pelayanan kesehatan, terutama dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru ini ya. Jadi kita sudah mulai dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah berkoordinasi, karena Dinas Kesehatan itu tidak hanya sendiri bergerak, tapi kita harus bergerak dengan yang lain, karena ini terkait dengan pengamanan dan koordinasi. Jadi jelas kita koordinasinya di bawah pimpinan dari Kapolres ya, Polres di sini, kemudian Kodim, juga Dishub karena nanti ada perjalanan kan di sana ya, juga Disparbud. Ini juga untuk Disparbud, kenapa? Karena kan nanti ada kemungkinan dikhawatirkan adanya titik-titik kumpul orang-orang di tempat-tempat wisata. Nah ini kan juga beresiko ya, kerumunan orang di tempat-tempat wisata. Ini makanya kenapa dilibatkan Disparbud. Kemudian juga Satpol PP untuk pengamanannya. Jadi koordinasi kita jalin ya Teh, untuk terkait nanti pelaksanaan pada hari hanya, untuk lokasinya, kemudian titik-titik mana, kemudian jadwalnya, kita terus juga koordinasi dengan lintas sektor. Kemudian juga jangan lupa kita harus menguatkan upaya promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ini kadang-kadang juga masyarakat sekarang sudah mulai lupa nih untuk protokol kesehatan, karena mungkin sudah merasa enak, sudah merasa seperti biasa, ya kadang-kadang suka lupa lah, kendor lagi untuk protokol kesehatan yang 5M tadi ya, yang sudah kita ketahui bersama 5M. Jadi kita jangan juga terlepas untuk terlupakanlah untuk 5M tadi. Kemudian juga kita mensiapsiagakan untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dan juga Public Safety Center atau PSC 119. Ini untuk sistem kegawat daruratannya, kita juga sudah ada sendiri di Dinas Kesehatan, unit sendiri, UPTD sendiri untuk PSC, namanya Kalacak kalau di kita. Nah terkait untuk fasilitas kesehatan ini, kita menyiapsiagakan semua rumah sakit dan semua puskesmas dilibatkan untuk siap siaga kalau nanti terjadi apa-apa terkait nanti di hari akhir tahun tadi ya. Kemudian juga mensiapsiagakan tim gawat darurat, karena di tiap-tiap fasilitas kesehatan tadi mereka sudah punya tim sendiri, baik puskesmas, kalau puskesmas itu namanya tim matra ya di puskesmas, kemudian juga rumah sakit itu ada tim gawat daruratnya masing-masing. Dan ini yang mereka sudah terlatih, dan itu untuk apa? Itu untuk nanti sebagai tim gerak cepat mengantisipasi baik terjadinya terjadi bencana yang tadi saya sebutkan tadi, bencana, dan juga untuk kondisi darurat lainnya. Ini yang kita siagakan semuanya. Selanjutnya juga melakukan pemantauan bersama lintas sektor, terutama karena ini menjelang hari raya Natal, berarti kita harus memantau di tempat-tempat ibadah. Dalam hal ini adalah titik-titik gereja. Nah itu kan tempat-tempat nanti akan berkumpulnya orang-orang ya. Nah itu juga kita harus mantau bersama lintas sektor. Kemudian juga tempat-tempat wisata yang seperti saya sampaikan tadi, juga fasilitas publik lainnya seperti mall gitu ya. Kemudian tempat-tempat titik keramaian. Memang sekarang sudah ada larangan bahwa di hari H nanti pergantian tahun tidak boleh ada keramaian atau kerumunan, kan sudah ada larangannya. Tapi kita nanti terus kita pantau bagaimana pas hari H-nya gitu ya. Itu tempat-tempat yang beresiko yang kita harus pantau terus untuk protokol kesehatannya. Selanjutnya juga
jangan lupa ini kan karena ada varian yang baru yang sudah ditemukan, kita harus antisipasi kalau misalkan nanti terjadinya lonjakan kasus. Kita berdoa supaya jangan terjadi lonjakan kasus ya semuanya. Mudah-mudahan tolong saja penonton TV berita ini dari sekarang sudah antisipasi untuk protokol kesehatannya supaya tidak ada lonjakan kasus. Tapi walaupun bagaimana kita juga dari sekarang sudah menyiapkan tempat-tempat untuk karantina, isolasi mandiri, kemudian karantina untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya nanti peningkatan kasus COVID baru 19 gitu. Oke. Baik Dok, terima kasih atas tadi penjelasan yang menyeluruh ya mengenai kesiapsiagaan di bidang pelayanan, terutama Dinas Kesehatan sendiri berperan aktif dengan beberapa pihak, baik itu dari kepolisian, dari Kodim, dan juga Satpol PP. Dok, beberapa hari ini kan nanti di pusat-pusat titik mengenai tentang ibadah Natal, baik itu malam Natal atau misalkan ini, berarti disediakan posko kesehatannya juga di situ? Ya, terkait untuk posko, kami terus berkoordinasi. Jadi terus di running dan di-update ya? Dia update untuk titik tadi saya sampaikan, titik-titik lokasi poskonya yang akan maksudnya posko kesehatannya. Tapi jelas sih pasti itu titik-titik itu akan kita pantau terus, kita akan jaga ya. Iya, ya. Karena di situ berkumpulnya dan dikhawatirkan nanti kita mengingatkan untuk jaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan dengan sangat ketat juga. Betul. Nah, pemirsa TV Berita, sebetulnya apa sih tujuan dan target dalam pelayanan kesehatan? Secara kan kita 1 minggu ke depan menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, target dan tujuan dari Dinas Kesehatan ini kan masih banyak PR. Ini sebenarnya pandemi COVID-19 ini kerjasama semua pihak ya, bukan hanya Dinkes aja Dok, tapi masyarakat juga ikut berperan aktif. Nah, tapi ada tidak tujuan dan target dalam penanganan pelayanan kesehatan ini? Iya, terkait untuk target pelayanan kesehatan, terutama di situasi khusus namanya, situasi khusus saat-saat seperti akhir tahun atau Nataru, target kita yang pertama adalah tertanganinya semua masalah kesehatan. Akibat situasi khusus Nataru secara optimal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada saat-saat tertentu, namanya situasi khusus tertentu itu kan pasti akan kejadian-kejadian atau masalah-masalah kesehatan itu pasti akan timbul di situ. Nah, kita sudah siagakan kira-kira masalah, kita sudah mapping, ya, kita sudah petakan kira-kira masalah yang akan terjadi khususnya di bidang kesehatan ya. Di tempat-tempat tersebut kira-kira apa yang akan terjadi dan kita sudah menyiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut. Itu yang tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatnya akses layanan kesehatan. Nah, jadi meningkatkan akses pelayanan kesehatan itu adalah yang itu nanti kita akan dirikan posko-posko yang letaknya, posisinya, lokasi, kita akan terus koordinasi dengan pihak terkait. Jadi kita akan standby di sana dari tim kesehatannya. Dalam hal ini kalau dari dilibatkan puskesmas dengan tim personil, tim matranya itu ada dokter di sana, kemudian juga ada perawat dan juga ada supir ambulan, berikut ambulannya, dan semua kelengkapan dari posko itu kita siagakan. Kemudian juga termasuk karena sekarang masih musim pandemi COVID, ya itu dia tadi ya, edukasi untuk prokes, kemudian juga untuk pemeriksaan dan saling mengingatkan pemeriksaan screening, baik pemeriksaan rapid antigen, kemudian juga persyaratan dari masyarakatnya yang lewat posko itu apakah benar sudah divaksin atau sudah diperiksa rapidnya. Nah, kalau misalkan memang belum diperiksa, kita periksa, dan kalau misalkan memang belum divaksin, kita arahkan dan kita edukasi supaya segera divaksin. Karena ini kan sebagai bentuk mekanisme pertahanan daya tahan tubuh vaksinasi ini. Jadi semua sambil berjalan bersinergi, tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Selanjutnya target ketiga adalah
menurunnya angka kesakitan akibat kecelakaan. Jadi target kita mah kurang dari 1.000 kasus. Alhamdulillah tahun lalu itu kita tidak ada angka kesakitan, maksudnya sangat rendah sekali angka kesakitannya, tidak sampai 1.000, kurang dari 1.000, sedikit sekali untuk kasus pada saat-saat situasi khusus seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah menurunnya angka fatalitas kasus. Jadi ini adalah angka kematian akibat situasi khusus. Ini targetnya adalah case fatality rate-nya kurang dari 4%. Nah, alhamdulillah juga tahun lalu pun tidak ada kasus kematian pada saat Nataru tahun lalu. Dan mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan tahun ini pun semua aman, semua lancar, bisa melaksanakan ibadahnya pas saat Natal, merayakan hari raya hari tahun barunya, merayakan tahun barunya dalam keadaan kondusif, aman, dan yang penting semua sehat. Begitu Teh. Jadi semua sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, walaupun seminggu ke depan dan beberapa hari ke depan kita akan di tanggal 25 Natal dan juga malam Natal, semuanya sudah disiapkan tim kesehatannya, dan nanti posko-posko kesehatan terus diupdate. Jadi pemirsa bisa mengupdate-nya di Instagram Dinkes Kabupaten Karawang. Jadi bukan hanya diberi informasi, tapi mencari informasi yang valid agar tidak salah kaprah juga. Dan yang belum divaksin ini wajib divaksin ya pemirsa. Tolong ingatkan tetangga, saudaranya untuk vaksin usia dari 9 ya sudah bisa, sampai nanti vaksin lansia juga sudah ada ya Dok ya. Nah Dok, kita akan membahas mengenai kegiatan nanti yang dilakukan apa untuk pelayanan kesehatan menghadapi Natal dan Tahun Baru, tapi kita jeda terlebih dahulu Dok. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog terkini seputar kesehatan akan kembali, tetap di dialog terkini, kita kembali seusai jeda pariwara berikut ini.